Rwanda, negara kecil di jantung Afrika Timur, sering dijuluki negeri seribu bukit karena pemandangannya yang indah dan bergelombang. Meski wilayahnya tak begitu luas, Rwanda menyimpan kisah luar biasa tentang ketangguhan, keindahan alam, dan semangat rakyatnya untuk bangkit. Pemandangan Rwanda sungguh menakjubkan. Dari kejauhan, perbukitan hijau membentang sejauh mata memandang, dihiasi ladang teh, kopi, dan pisang yang tumbuh subur di tanah vulkanik yang kaya mineral. Udara sejuk dan langit biru menambah pesona negeri ini. Di bagian utara, terdapat pegunungan Virunga, tempat hidupnya gorila gunung langka yang menjadi daya tarik wisata dunia. Banyak peneliti dan wisatawan datang ke Rwanda untuk melihat hewan luar biasa ini dari dekat. Pengalaman yang hanya bisa ditemukan di sedikit tempat di dunia. Selain pegunungan, Rwanda juga memiliki danau yang indah seperti Danau Kivu, salah satu danau tertinggi di Afrika. Airnya tenang dan jernih, dikelilingi desa-desa nelayan yang ramah. Di sini, pengunjung bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang memantul di permukaan air, menciptakan suasana damai yang sulit dilupakan. Di pedesaan Rwanda, kehidupan berjalan sederhana namun penuh makna. Warga hidup berdampingan dengan alam, menanam kopi, beternak, dan membuat kerajinan tangan. Gotong royong masih kuat. Mereka bekerja bersama membangun rumah, memperbaiki jalan, atau menanam di ladang. Musik dan tarian juga menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Saat panen tiba, masyarakat sering menggelar pesta rakyat dengan tarian intore, diiringi suara drum yang mengema di antara bukit. Setelah melewati masa kelam genosida, Rwanda kini dikenal sebagai salah satu negara paling damai di Afrika. Rakyatnya belajar untuk tidak membalas luka dengan kebencian, melainkan menatap masa depan dengan semangat persatuan. Program pemerintah yang menekankan keadilan, pendidikan, dan teknologi berhasil mengubah wajah negara ini. Kigali, ibu kotanya, bahkan sering disebut sebagai kota paling bersih dan tertib di Afrika. Sebuah simbol kebangkitan dan harapan baru. Kini Rwanda menjadi contoh bagi dunia. Negara ini sukses menggabungkan tradisi lama dengan modernitas, membangun ekonomi berkelanjutan tanpa kehilangan jati dirinya. Dari desa hingga kota, dari pegunungan hingga danau, Rwanda memancarkan pesona yang tulus, sebuah negeri kecil dengan hati yang besar. Rwanda bukan hanya indah dan damai, tetapi juga penuh hal-hal unik yang membuatnya berbeda dari negara lain di Afrika. Berikut beberapa fakta menarik yang jarang diketahui banyak orang. Rwanda dikenal sebagai negara paling bersih di benua Afrika. Setiap bulan, warga mengikuti kegiatan nasional bernama Umuganda, yaitu Hari Kerja Bakti Bersama. Pada hari itu, semua orang termasuk pejabat pemerintah turun ke jalan membersihkan lingkungan, menanam pohon, atau memperbaiki fasilitas umum. Sejak tahun 2008, Rwanda menjadi negara pertama di dunia yang melarang kantong plastik secara total. Aturan ini diterapkan dengan sangat ketat. Bahkan, wisatawan yang membawa plastik sekali pakai bisa diminta menyerahkannya di bandara. Hasilnya, lingkungan Rwanda tetap hijau dan bebas sampah. Rwanda memegang rekor dunia karena lebih dari 60% anggota parlemennya adalah perempuan. Pemerintah percaya peran perempuan penting dalam membangun masa depan yang damai dan adil. Langkah ini membuat Rwanda dikenal sebagai pelopor kesetaraan gender di Afrika. Rwanda memiliki tanah vulkanik yang sangat subur. Karena itu, hasil kopinya, terutama jenis Arabica Bourbon, terkenal memiliki aroma lembut dan cita rasa unik. Teh dari Rwanda juga menjadi komoditas ekspor utama, diminati hingga ke Eropa dan Amerika. Hanya ada 3 negara di dunia tempat gorila gunung hidup liar, dan Rwanda adalah salah satunya. Di Volcanoes National Park, wisatawan bisa trekking untuk melihat hewan ini dari dekat. Pengalaman ini dianggap sebagai salah satu petualangan alam paling berkesan di dunia. Pemerintah Rwanda melarang impor mobil bekas untuk menjaga kualitas udara dan keselamatan di jalan. Kebijakan ini membantu Kigali tetap bersih dan mengurangi polusi, hal yang jarang dilakukan negara lain di kawasan tersebut.
Berkat kemajuan teknologi, keamanan tinggi, dan kebersihannya, Rwanda sering dijuluki Afrika masa depan. Negara ini menjadi tujuan investasi baru dan pusat inovasi digital di kawasan Afrika Timur. Di balik keindahan bukit hijau dan kemajuan negaranya, Rwanda menyimpan luka sejarah yang dalam. Sebuah masa kelam yang masih membekas di hati rakyatnya. Dunia mengenang tragedi itu sebagai Genosida Rwanda 1994, salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah manusia modern. Semuanya berawal dari ketegangan etnis antara dua kelompok besar, Hutu dan Tutsi. Ketegangan ini sudah lama dipupuk sejak masa penjajahan Belgia, ketika pemerintah kolonial membedakan status sosial berdasarkan etnis. Ketika pesawat yang membawa Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana, ditembak jatuh pada April 1994, situasi langsung meledak. Dalam waktu singkat, kekacauan meluas ke seluruh negeri. Selama sekitar 100 hari, dari April hingga Juli 1994, lebih dari 800.000 orang, sebagian besar dari etnis Tutsi, dibantai secara brutal. Bahkan tetangga membunuh tetangganya sendiri. Keluarga saling berbalik arah, dan desa-desa lenyap dalam kekerasan. Dunia menyaksikan dengan ngeri, namun bantuan datang terlambat. Banyak korban masih hidup dengan trauma mendalam, sementara kuburan massal masih menjadi saksi bisu penderitaan itu. Kini, di berbagai tempat, seperti Kigali Genocide Memorial, masyarakat Rwanda mengenang para korban dengan haru dan doa, agar tragedi serupa tak pernah terulang lagi. Meski masa lalu begitu kelam, Rwanda memilih tidak tenggelam dalam kebencian. Pemerintah membangun sistem rekonsiliasi nasional bernama Gacaca Courts, di mana pelaku dan korban duduk bersama, menceritakan kebenaran dan saling memaafkan. Proses ini tidak mudah, tapi menjadi langkah penting menuju penyembuhan dan persatuan. Kini, generasi muda Rwanda tumbuh tanpa sekat etnis. Mereka diajarkan untuk melihat diri mereka sebagai satu bangsa, Rwandan, bukan Hutu atau Tutsi. Sisi gelap Rwanda bukan hanya kisah duka, tetapi juga pelajaran bagi dunia tentang betapa berbahayanya kebencian dan diskriminasi. Dari reruntuhan tragedi, rakyat Rwanda membangun masa depan dengan tekad luar biasa, menjadikan negara mereka simbol perdamaian dan keteguhan hati. Meski Rwanda kini dikenal sebagai negara yang maju dan bersih di Afrika, kemiskinan ekstrim masih menjadi kenyataan pahit bagi sebagian besar rakyatnya, terutama di wilayah pedesaan. Di balik gedung-gedung rapi di Kigali dan proyek digital yang modern, masih banyak warga yang berjuang keras untuk sekadar bertahan hidup. Sebagian besar penduduk Rwanda bekerja sebagai petani kecil. Mereka menanam jagung, ubi, dan pisang di lahan sempit yang seringkali bergantung pada cuaca. Ketika musim kemarau panjang datang, hasil panen menurun drastis dan banyak keluarga terjebak dalam kelaparan. Banyak dari mereka hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, dan harus berjalan berjam-jam hanya untuk mendapatkan seember air dari sumber alami di bukit. Kigali, ibu kota Rwanda, memang terlihat makmur dan modern. Tetapi di balik kota itu, desa-desa terpencil masih jauh dari kemajuan. Akses pendidikan terbatas, rumah banyak yang terbuat dari lumpur dan jerami, dan anak-anak sering berhenti sekolah karena harus membantu orang tua di ladang. Bagi sebagian keluarga, 1 kali makan sehari pun sudah dianggap cukup beruntung. Perempuan dan anak-anak paling merasakan dampak kemiskinan ekstrim. Banyak perempuan bekerja keras mengolah tanah atau menjual hasil panen di pasar lokal dengan penghasilan yang sangat kecil. Anak-anak mereka sering kekurangan gizi, dan beberapa harus bekerja sejak kecil agar keluarga bisa bertahan. Meski pemerintah telah berupaya menekan angka kemiskinan, ketimpangan sosial masih terlihat jelas antara yang kaya dan miskin. Kemiskinan di Rwanda bukan hanya soal uang, tapi juga tentang akses terhadap kesempatan. Banyak warga desa yang ingin maju, namun terhalang oleh minimnya infrastruktur, pendidikan, dan modal usaha. Namun yang luar biasa, masyarakat Rwanda tetap tidak menyerah. Mereka bekerja keras, saling membantu,
dan terus berharap agar anak-anak mereka bisa hidup lebih baik dari generasi sebelumnya. Pemerintah Rwanda kini berfokus pada program Vision 2050 yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim sepenuhnya dalam beberapa dekade ke depan. Melalui pelatihan keterampilan, proyek pertanian berkelanjutan, dan pembangunan desa digital, Rwanda berusaha memastikan tak ada rakyat yang tertinggal di belakang. Kemiskinan mungkin masih membayangi, tapi semangat rakyat Rwanda tetap menyala. Mereka telah membuktikan kepada dunia bahwa meski pernah hancur dan miskin, mereka mampu bangkit dan bermimpi besar. Dari desa-desa sunyi di antara bukit, suara harapan itu terus bergema, pelan tapi pasti, menuju masa depan yang lebih cerah.